Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam pekerja. Saya Gabriela Putri Rosya Dewi, NIM 1010. Saya Nafrina Fitri Nurjana, NIM 1064. Saya Nabila Aulianisa, NIM 1029. Berikut adalah presentasi dari kami. Dalam suatu organisasi diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang kinerja organisasi tersebut. Pencapaian tujuan organisasi memerlukan kerjasama yang baik komponen di dalamnya. Kerjasama terbentuk karena adanya kesatuan persepsi tentang apa yang dicapai. Untuk itu diperlukannya sekali adanya komunikasi yang baik antara anggota di dalamnya. Peran komunikasi dalam suatu organisasi dapat menciptakan hubungan kerja yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Melalui komunikasi, maka dapat memberikan keterangan tentang pekerjaan yang membuat pegawai dapat bertindak dengan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan pada waktu bersamaan dapat mengembangkan semangat kerja organisasi. Adanya kerjasama yang harmonis ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai karena komunikasi berhubungan dengan keseluruhan proses pembinaan perilaku manusia dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam lingkup pekerja. Menurut Ursanto, istilah komunikasi dalam bahasa Inggris mempunyai banyak arti. Asal katanya etimologi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama atau common. Dari kata komunis berubah menjadi kata kerja communicare, yang katanya menyebarkan atau memberitahukan. Jadi, menurut asal katanya, komunikasi berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Menurut Suranto Awe, ada beberapa indikator komunikasi efektif, yaitu A. Pemahaman. Kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Tujuan dari komunikasi adalah terjadinya pengertian bersama. Dan untuk sampai pada tujuan itu, maka seorang komunikator mampu komunikasi harus sama-sama saling mengerti fungsinya masing-masing. Yang kedua, kesenangan. Apabila proses komunikasi itu selain berhasil menyampaikan informasi, juga dapat berlangsung dalam suasana yang menyenangkan. Kedua belah pihak, suasana yang lebih rileks dan menyenangkan akan lebih enak untuk berinteraksi bila dibandingkan dengan suasana yang tegang. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Tujuan berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi sikap. Jika dengan berkomunikasi dengan orang lain kemudian terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Dan jika tidak ada perubahan pada sikap seorang, maka komunikasi tersebut tidak efektif. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Bahwa dalam proses komunikasi yang efektif secara tidak sengaja meningkatkan kadar hubungan interpersonal. Sering kali jika orang telah memiliki persepsi yang sama, kemiripan karakter cocok dengan sendirinya, hubungan akan terjadi dengan baik. Yang kelima, tindakan. Komunikasi akan efektif jika kedua belah pihak setelah berkomunikasi terdapat adanya sebuah tindakan. Alexis Tan mengemukakan bahwa perlu ada daya tarik dengan similarity, kesamaan, familiarity, keakraban, dan proximity, kesukaan. Seorang biasanya akan cenderung lebih tertarik dengan orang lain karena memiliki faktor kesamaan, sama hobi, sama sifat, keakraban, keluarga, teman, dan karir, dan kesuksesan. Dengan kondisi seperti itu, orang tidak merasa sungkan untuk berbicara, yakni menceritakan masalah hidupnya secara jujur tanpa adanya kecanggungan berkomunikasi di antara keduanya. Masalah yang paling sulit dalam komunikasi adalah bagaimana cara mendapatkan perhatian dari para pendengar. Untuk memastikan bahwa mereka mendengarkan sebuah komunikasi yang efektif, membutuhkan kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan penampilan fisik secara eksternal. 1. Kontak mata. Kontak mata adalah hal yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Orang akan merasa diperhatikan ketika orang yang berbicara saling bertatap mata.
Ini dapat diartikan bahwa mata bisa dijadikan sebagai media untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Dengan melihat, mata orang akan merasa bahwa dirinya tidak diabaikan. Yang kedua, ekspresi wajah. Arti dari sebuah ekspresi adalah mencoba mengungkapkan atau ingin memberitahu sesuatu hal dengan tanpa berbicara, akan tetapi orang mengerti. Dalam kondisi ekspresi wajah sangat menentukan jelas tidaknya suatu pesan. Dengan ekspresi mengangguk, ini menandakan bahwa orang tersebut mengerti. Dengan tersenyum, ini berarti orang sedang bergembira. Dengan mengacungkan jari telunjuk ke atas, ini berarti ungkapan untuk mempertegas. Yang ketiga adalah postur tubuh. Setiap gerak-gerik tubuh bisa menjadikan sebuah tambahan dalam komunikasi secara efektif. Kondisi atau keadaan tubuh bisa menimbulkan penilaian secara seseorang ketika pertama kali bertemu, seperti halnya ungkapan. Yang keempat, selera berbusana. Busana atau bisa dibilang penampilan mencerminkan kepribadian seseorang. Contoh, orang berpenampilan menarik, bersih, rapi, belum tentu dia adalah orang yang baik. Bisa jadi dia seorang koruptor. Akan tetapi berbeda dengan penampilan acak-acakan, apa adanya, jangan sobek-sobek, maka orang tersebut pasti dibilang preman. Padahal bisa jadi dia adalah anak teater. Dari contoh yang diuraikan menandakan bahwa begitu berartinya busana dan menimbulkan sebuah kesan. Dengan berbusana yang menarik, orang akan lebih tertarik sehingga pesan yang disampaikan akan mudah diterima. Saluran komunikasi dalam pekerja. Menurut Edwin B. Flico, saluran komunikasi bawahan terhadap atasan yaitu 1. Kontrak secara tatap muka. 2. Pertemuan kelompok pengawasan. 3. Pertemuan dengan pemimpin top manajemen secara periodik. 4. Program speak up, di mana pegawai diberikan nomor telepon untuk memanggil. 5. Kotak keluhan tanpa nama. 6. Pertemuan pegawai dengan pemegang saham setiap tahun. 7. Menggunakan prosedur pengaduan. 8. Kuesioner mengenal moral. 9. Wawancara. Melalui komunikasi, maka rasa ingin tahu dapat mempengaruhi semangat kerja itu dapat terpenuhi. Komunikasi memberikan keterangan tentang pekerjaan yang membuat pegawai bertindak leluasa dengan perasaan tanggung jawab pada diri sendiri dan pada waktu bersama mengembangkan semangat kerja dalam organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim voice note kalian ke grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.